Oke, suatu cuplikan senyawa PbCO3 X PbOH2 yang direaksikan dengan asam sulfat berlebih ternyata menghasilkan PbSO4, H2O, dan CO2. Kemudian, jika gas CO2 yang dihasilkan itu adalah 0,5 mol per mol PbSO4, di sini ditanya berapa nilai dari X. Berapa nilai dari X di sini? Oke, jadi ini ada reaksi ya. Senyawa ini bereaksi dengan asam sulfat. Jadi, kita tahu asam sulfat itu adalah H2SO4. Jadi, senyawa yang panjang ini nih, kita reaksikan dengan H2SO4, ternyata hasilnya itu ada 3 produk, yaitu PbSO4, CO2, dan H2O. Di sini, tugas kita adalah mencari berapa nilai dari X ini. Oh ya udah, ini mah masalah menyetarakan reaksi. Agar reaksi ini bisa setara, berapa nih kira-kira nilai X di sini? Kemudian informasi lainnya di sini diketahui jika CO2 yang dihasilkan itu adalah 0,5 mol per mol PbSO4. Jadi kalimat ini bisa kita terjemahkan seperti ini. Mol CO2 per mol PbSO4 yang dihasilkan itu sama dengan 0,5 alias 1/2. Nah, jadi perbandingan mol CO2 yang dihasilkan dan mol PbSO4 yang dihasilkan, perbandingannya itu adalah 1/2. Jadi persamaan ini adalah terjemahan dari kalimat yang ini. Nah, oke, sekarang ya udah kita setarakan aja reaksinya. Kita setarakan reaksi ini, kita cari berapa koefisien reaksi dari tiap-tiap senyawa di sini. Nah, cara paling gampang kita udah belajar. Cara paling gampang adalah kita misalkan senyawa yang paling kompleks ini, kita misalkan koefisien reaksinya itu sama dengan 1. Jadi di sini dia koefisiennya 1. Kemudian kita setarakan tiap-tiap unsurnya. Kita cek dulu, di ruas kiri, jumlah unsur C itu kan cuma 1 nih, di sini doang 1. Berarti di ruas kanan, jumlah atom C juga harus 1. Nah, ini kan udah 1, berarti di sini koefisiennya juga harus 1, agar jumlah atom C di ruas kanan juga sama dengan 1. Di kiri 1, di kanan juga 1. Nah, kemudian di sini kan bilang nih, mol CO2 dibagi mol PbSO4 itu harus sama dengan 1/2. Kita tahu perbandingan mol itu sama dengan perbandingan koefisien reaksi. Jadi, kalau CO2 koefisien reaksinya 1, berarti PbSO4 koefisien reaksinya itu harus sama dengan 2. Jadi di sini PbSO4 dia koefisien reaksinya itu harus sama dengan 2. Oke, kemudian kita setarakan unsur S. Kita setarakan unsur S nih. Di ruas kanan, ini kan S-nya ada 2 nih. Ini ada 1, kita kalikan 2. Jadi S-nya itu ada 2. Di ruas kanan S-nya 2. Berarti di ruas kiri, S-nya juga harus 2. Karena ini baru 1, berarti di sini kita kalikan 2. Oke, sekarang kita setarakan unsur Pb. Di ruas kanan, Pb-nya kan ada 2 nih. Ini 1 kali 2, jadi ada 2. Pb-nya ada 2. Berarti di ruas kiri Pb-nya juga 2. Nah, ini udah 1 nih di sini. Berarti di sini juga harus 1. Nah, karena ini harus 1, berarti X ini harus, ya dia koefisiennya itu harus 1 ya. Agar Pb di ruas kiri dan Pb di ruas kanan itu sama-sama 2. Oh ya udah, sekarang yang belum kita setarakan itu sebenarnya udah kelihatan ya, dari sini jawabannya tuh 1 ya. X itu sama dengan 1, tapi oke, kita selesaikan reaksi ini. Kita setarakan si H-nya nih. Di ruas kiri, H-nya itu ada 1 dikali 2, yaitu 2. Di sini ada 2 dikali 2, yaitu 4. 2 tambah 4, ada 6. Berarti di ruas kiri, di ruas kanan, H-nya juga harus 6. Ini 2, berarti kita kalikan 3. 3 kali 2 itu 6. Oke, jadi sekarang reaksinya itu sudah setara. Ini reaksinya jadi seperti ini. Ya, jadi itu cara untuk menyetarakan reaksi ya. Dan tadi informasi yang penting, kita harus bisa menerjemahkan kalimat ini ke dalam persamaan matematika seperti ini. Dan kita juga harus tahu teorinya yaitu perbandingan mol itu sama dengan perbandingan koefisien reaksi.